Selamat malam saudara-saudara, apa kabar? Saya percaya tuntunan tangan Tuhan tetap menjadi bagian kita semua sampai saat ini. Saudaraku, kita telah tiba di malam yang ke-54 dari seri 100 hari berdoa kita. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan dan bersekutu bersama-sama di dalam doa, saya mengundang saudara untuk menutup mata dan kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di surga, selamat malam. Kembali kami menghadap hadirat-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kuasailah hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Kiranya firman yang kami dengarkan menjadi penuntun di dalam setiap langkah kehidupan kami, khususnya di dalam rumah tangga kami masing-masing. Karena kami persembahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah saudaraku, judul firman Tuhan kita pada malam yang ke-54 ini adalah berkomitmen terhadap pasangan kita dan juga kepada keluarga kita. Ayat intinya terdapat di dalam Efesus 5 ayat 22 dan 25 serta Efesus 6 ayat 1 dan 4. Saya akan membaginya menjadi dua bagian. Jika saudara-saudara memiliki Alkitab, kita dapat sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Efesus 5 ayat 22 dan 25. Kita akan sama-sama membacanya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saudaraku, jika kita memperhatikan dari judulnya saja, berkomitmen terhadap pasangan kita dan juga keluarga kita, kita tahu bahwa renungan pada malam hari ini membicarakan tentang keluarga. Masing-masing kita memiliki keluarga, memiliki pasangan, atau memiliki anak, atau memiliki orang tua. Setiap individu memiliki keluarga di dalam hidupnya, ataupun memiliki sibling. Dan saudaraku, kalau kita lihat dari ayat inti yang pertama ini, hai istri, tunduklah kepada suami. Hai suami, kasihilah istrimu. Ini membicarakan mengenai hubungan siapa? Membicarakan mengenai hubungan suami istri. Dan jika kita membahas mengenai hubungan antara suami istri, hubungan antara orang tua dengan anak, ini merupakan pembahasan yang sangat panjang dan sangat dalam, di mana kita tidak mungkin membahasnya pada malam hari ini. Namun saya ingin membagikan beberapa hal pada malam hari ini, dan semoga hal-hal itu dapat menjadi berkat di dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Saudaraku, satu hal yang ingin saya ingatkan. Kita sudah sering mendengarnya, namun saya ingin mengingatkan kembali. Berdasarkan penelitian, 50% dari pernikahan atau 1 dari 2 pernikahan berakhir dengan perceraian. 1 dari 2 pernikahan berakhir dengan perceraian. Jadi kita dapat katakan usaha setan untuk menghancurkan rumah tangga yang Allah sudah berkati dapat dikatakan berhasil sejauh ini. Upaya setan cukup berhasil karena begitu banyak rumah tangga yang diakhiri dengan perceraian. Saya mendapat hadiah ulang tahun pada tahun lalu dengan judul The Complete Marriage atau pernikahan yang lengkap, pernikahan yang ideal. Bukunya sangat bagus sekali, banyak cerita-cerita yang menyentuh di hati. Saya ingin membagikan beberapa kepada saudara. Ada satu kutipan dari buku ini yang sangat menarik. Buku ini ditulis oleh Nancy Van Pelt. Dan Nancy Van Pelt ini adalah seorang istri dari seorang pendeta dari Gereja Masih Advent Hari ke-7. Perhatikan baik-baik kutipannya. Pernikahan yang sukses tidak datang dengan spontanitas atau secara kebetulan. Sebaliknya, pernikahan yang bahagia, pernikahan yang ideal melibatkan 2 orang yang menyelesaikan kesulitan-kesulitan kecil maupun yang besar. Saudaraku, pernikahan yang sukses bukanlah pernikahan yang tanpa masalah, bukanlah pernikahan yang tanpa perbedaan.
melainkan pernikahan yang diisi oleh suami istri yang berusaha mengatasi kesulitan bersama-sama. Diisi oleh suami istri yang mau merendahkan hati satu dengan yang lain, mengampuni satu dengan yang lain, dan belajar memahami satu dengan yang lain. Bulan Juli ini tanggal 4, seperti tanggalnya Independence Day di Amerika ya. Bulan Juli ini tahun 2020, saya dan suami saya akan merayakan 10 tahun usia pernikahan kami. Wedding anniversary kita. Saudaraku, jika ditanya berapa banyak pergumulan yang dihadapi di dalam rumah tangga kami, banyak sekali. Dua orang yang memiliki personality yang berbeda, antara saya dengan suami saya memiliki personality yang berbeda. Saya pribadi seorang istri yang cukup dominan. Tapi saudaraku, saya selalu mengingat ayat inti yang dibacakan pada malam hari ini di dalam Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Saya selalu memegang ayat ini di dalam hati saya. Saya selalu mengingat bahwa saya adalah seorang istri, di mana I have to submit myself to my husband. Saudariku kaum Hawa, khususnya kepada para istri, saya ingin saudara memperhatikan baik-baik kalimat ini. Kita tidak dapat menghormati Allah jika kita tidak menghormati suami kita. Kita tidak dapat menghormati Allah jika kita tidak dapat menghormati suami kita, karena suami kita adalah imam di dalam rumah tangga kita. Kalimat yang cukup kuat ya. Suami kita adalah imam di dalam rumah tangga kita. Apa peran imam? Jika saudara mengingat peran imam adalah apa? Perantara di antara manusia yang berdosa pada saat itu. Musa adalah perantara antara bangsa Israel dengan Allah. Dan suami kita yang telah diberikan oleh Tuhan adalah perantara antara istri dan anak-anak dengan Tuhan Allah. Dia adalah orang yang mengentarai hubungan antara istri dan anak-anak juga dengan Allah. Sekalipun kita juga dapat berdoa secara langsung kepada Allah, namun suami kita juga disebut sebagai imam, sebagai perantara. Saya ingat kalau keluarga saya terkadang ketika kita melakukan devotion, saya ingat salah satu doa yang suka diucapkan oleh suami saya. Suami saya suka berdoa, Bapa, ampunilah kesalahan anak-anak kami. Dia biasanya suka sebut, ampunilah kesalahan Paul dan ampunilah kesalahan Elsie yang mungkin telah menyakitimu. Saya tahu dia adalah menjadi perantara yang mengantarai doa untuk permohonan pengampunan dosa bagi anak-anaknya. Para istri, be humble, rendahkanlah hati kita. Letakkan posisi kita sebagai seorang yang harus tunduk kepada imam di dalam rumah tangga kita. Hargailah suami kita. Kunci kebahagiaan seorang suami adalah ketika istrinya menghargainya. Sayang sekali terkadang saya harus akui, we take it for granted, our family. Terkadang secara jujur saya suka berpikir, toh saya juga sudah menikah dengan dia, kita juga hidup satu rumah. Terkadang kalaupun saya mengucapkan kata-kata yang menyakiti hatinya, saya juga bisa saja langsung minta maaf dan saya yakin dia harus memaafkan saya. We take it for granted hanya karena mereka adalah orang-orang yang hidup satu rumah dengan kita. Namun saya ingin membacakan satu kutipan lagi bagi saudara. Di dalam Adventist Home. Kesopan santunan, menghargai satu dengan yang lain, seharusnya menjadi bagian di dalam setiap rumah tangga. Kiranya setiap keluarga mengalahkan kebiasaan dari perkataan yang tergesa-gesa dan kebiasaan untuk menyalahkan orang lain. Saudaraku, jika ditanya, pada saat kapan biasanya kita mengucapkan kata-kata yang sopan, bermanis budi, begitu sangat lemah lembut kepada siapa biasanya?
biasanya kita mungkin ketika bertemu dengan teman-teman kita sangat sopan. Ketika kita bertemu dengan orang gereja, kita selalu memberikan senyuman yang terbaik, kita sangat sopan. Terkadang kita lupa, seharusnya orang-orang pertama yang kita hargai, orang-orang pertama di mana kita harus berlaku sopan santun. Jika kita membaca bukunya dikatakan kita harusnya bersopan santun. Kata yang sudah jarang sekali kita dengar. Kita seharusnya bersopan santun yang pertama-tama adalah di dalam rumah tangga. Kepada pasangan kita dan juga kepada anak-anak kita. Ataupun antara anak-anak kepada orang tua. Misalnya diberikan pertanyaan, siapa yang terkadang berbicara tanpa berpikir terlebih dahulu? Saya mau angkat tangan. Karena terkadang saya berbicara tanpa berpikir terlebih dahulu. Sampai suami saya katakan, hati-hati. Berpikir terlebih dahulu baru berbicara. Atau jika kamu tidak dapat mengucapkan kata-kata berkat kepada pasanganmu atau kepada orang lain, lebih baik berdiam diri. Silence is golden. Saudaraku, ada satu kalimat juga di dalam buku ini sangat menarik sekali. Hanya satu kunci saja, hanya satu kunci. Bagaimana membuat seorang pria tetap mencintai kita. Kalau Anda mau seorang pria tetap mencintaimu, Anda cukup lakukan satu hal. Hargailah dia dan biarlah dia tahu bahwa Anda menghargainya. Yang berikutnya, suami, kasihilah istrimu. Saya ingin membagikan sebuah cerita singkat mengenai seorang wanita yang bernama Elizabeth Barrett. Elizabeth Barrett ini singkat cerita, dia adalah seorang wanita yang selama 40 tahun pertama di dalam hidupnya, dia dikurung di dalam rumahnya oleh ayahnya yang bisa dikatakan abusive ya pada saat ini. Ayahnya yang abusive dan ayahnya yang kejam. Selama 40 tahun pertama di dalam hidupnya. Saudara bisa bayangkan itu. Dan saudaraku, oleh karena kekejaman itu, Elizabeth ini, dia mengalami berbagai macam penyakit dan dia itu hanya berbaring saja di tempat tidur. Sampai suatu hari Elizabeth ini berkenalan dengan seorang pria bernama Robert Browning. Dan singkat cerita, mereka menikah secara diam-diam. Hanya satu hal yang dilakukan oleh Robert Browning ini kepada Elizabeth. Robert Browning mengasihinya. Sesederhana itu. Robert Browning, dia menunjukkan kepada Elizabeth bagaimana kasih yang sesungguhnya. Kasih yang sesungguhnya itu seharusnya seperti apa sih? That's it. Hanya itu yang dia lakukan. Dia mengasihi Elizabeth dan menunjukkan inilah kasih yang sesungguhnya. Dan dia mengasihi dia. Dan Robert Brown ini mengasihi Elizabeth. Menunjukkan kepadanya setiap hari. Dan saudaraku, saudara tahu, setelah hidup berumah tangga bersama dengan Robert Browning, Elizabeth, dia mulai bangkit dari keterpurukannya. Kasih yang dia rasakan dari Robert Browning menyadari bahwa dia adalah seorang wanita yang memiliki kemampuan yang begitu banyak dan luar biasa. Jika saudara Google namanya Elizabeth Barrett Browning, saudara akan menemukan bahwa dia adalah salah satu penyair yang sangat terkenal. Dan salah satu karyanya yang begitu terkenal adalah How Do I Love Thee. Para suami, pahamilah the power of love. Pahamilah bagaimana mengasihi istri Anda. Dan ketika saudara mengasihi istrimu, saudara akan dapat melihat kemampuan-kemampuan tersembunyi yang ada di dalam istri Anda. Saudara akan dapat melihat betapa hebatnya wanita yang engkau nikahi itu. Efesus 6 ayat 1 dan 4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan marah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan.
Saudaraku, saya ingin membacakan satu kutipan dari The Adventist Home page 293. Saya sudah mentranslate-nya secara bebas. Perhatikan baik-baik, hati-hati sekali kepada para children, anak-anak. Pada zaman akhir ini, anak-anak seringkali menunjukkan sikap yang tidak menurut dan tidak hormat. Dan ini adalah salah satu tanda akhir zaman. Hal ini menunjukkan bahwa setan hampir menguasai pikiran orang muda di zaman akhir ini. Anak-anak yang suka membangkang tidak mendapatkan pengajaran dan disiplin yang benar. Mereka tidak menyadari tanggung jawabnya kepada orang tua. To young people, if you are watching, honor your father and your mother, because there is no place in heaven for ungrateful children. Ini bukan saya yang menulis, melainkan Tuhan sendiri melalui Ellen G. White yang menyatakan tidak ada tempat bagi anak-anak yang tidak pernah bersyukur, bagi anak-anak yang tidak mengetahui hormat, yang tidak mengetahui sopan santun kepada orang tuanya. Dan orang tua, saya sendiri yang masih memiliki anak-anak kecil, saya sendiri bergumul untuk selalu mengingatkan kepada anak-anak saya bagaimana anak-anak saya harus menghormati saya. Saya selalu katakan kepada Paul, you have to respect me. Kamu harus menghormati saya. Karena apa? Karena kamu juga harus menghormati Allahmu. Kamu tidak dapat menghormati Allahmu jika kamu tidak menghormati saya sebagai ibumu. Itu pelajaran yang terus saya tekankan, yang saya ulang-ulangi kepada Paul. Di dalam Efesus 6 ayat 4, janganlah bangkitkan marah di dalam hati anak-anakmu. Di dalam Bible Commentary volume 6, dijelaskan lebih lanjut mengenai ayat ini. Sangat menarik sekali. Dikatakan seperti ini. Perhatikan baik-baik. Lebih berkuasa daripada khotbah manapun. Orang tua, perhatikan baik-baik. Tuhan menginginkanmu untuk menjadikan keluargamu di dunia ini menjadi contoh dari keluarga di surga. Tidak heran kita sering mendengar sebutan apa? Family is heaven on earth. Keluarga adalah surga di atas dunia ini. Jika saudara ingin merasakan sedikit saja bagian dari surga, ciptakanlah surga itu di dalam keluargamu. Karena keluarga seharusnya menjadi seperti suasana di dalam keluarga seharusnya menjadi seperti suasana di surga yang penuh dengan kedamaian. Jagailah anak-anakmu. Tunjukkanlah kebaikan dan kelemah lembutan kepada anak-anakmu. Ayah, ibu, dan anak-anak seharusnya disatukan di dalam kasih. Lebih besar dari kuasa manapun adalah keluarga yang teratur dan berdisiplin. Itulah keluarga yang mendemonstrasikan kekristenan yang sesungguhnya. Saudaraku, lebih besar dari khotbah manapun adalah keluarga yang teratur dan berdisiplin. Wow, kalimat yang begitu sangat kuat sekali ya. Saudaraku, saya ingin merekomendasikan kepada setiap rumah tangga, khususnya di Jemaat Riverside. Saya sangat merekomendasikan saudara-saudara untuk membaca buku The Adventist Home atau buku Rumah Tangga Advent. Saudaraku, Tuhan sudah memberikan cukup mudah ya. Dia sendiri melalui Ellen G. White sudah menjelaskan secara terperinci. Jika kita mau mendapatkan keluarga yang berbahagia, dia menjelaskan secara rinci di dalam buku The Adventist Home. Tidak mudah untuk dilaksanakan. Jika saudara membaca bukunya, tidak mudah. Namun saudaraku, di dalam buku ini, Tuhan bukan saja menyatakan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita miliki untuk mendapatkan keluarga yang bahagia. Tidak. Tapi Tuhan juga memberikan satu janji. Dia sendirilah yang akan memberkati rumah tangga masing-masing kita jika kita menurut akan perintahnya. Dan saya selalu klaim kepada janji Tuhan itu. Kalau saya mengingat bagaimana kesalahan saya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, saya klaim lagi janji Tuhan, saya gagal lagi. Tolong saya Tuhan, tolong saya untuk menjadi ibu yang lebih baik lagi esok hari. Jangan ditanya berapa banyak saya menangis, berapa banyak saya berdoa memohon pengampunan. Begitu banyak. Tapi saudaraku, Tuhan kita Tuhan yang indah bukan?
Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dia berjanji, Dia akan menguatkan dan Dia akan menolong kita. Baiklah saudaraku, sebagai penutup saya ingin membacakan kutipan yang ada di dalam bacaan kita pada malam hari ini. Penyebab perpecahan dan perselisihan dalam keluarga dan di dalam gereja adalah karena perpisahan dari Kristus. Apa penyebab perpecahan? Perpisahan dari Kristus. Untuk datang dekat kepada Kristus adalah datang dekat kepada satu dengan yang lain. Rahasia dari persatuan di dalam gereja bukanlah diplomasi, usaha manusia yang hebat. Semua itu penting, namun satu rahasianya, satu kuncinya. Persatuan dengan Kristus. Inilah kunci kesuksesan antara hubungan suami istri, kunci kesuksesan antara hubungan orang tua dengan anak. Abide in Him, abide in Him. Bersatulah di dalam Kristus. Hard question pada malam hari ini. Saudaraku, apakah saudara hari ini ingin berkomitmen untuk menunjukkan belas kasihan? Apakah saudara ingin berkomitmen kembali antara suami istri, antara orang tua dan anak jika saudara memiliki pergumulan di dalam rumah tangga kalian masing-masing? Apakah kalian ingin berkomitmen, Tuhan, saya ingin menunjukkan belas kasihan. Tunjukkanlah belas kasihan, tunjukkanlah kasih pengampunan satu dengan yang lain. Dan juga kasih kepada pasangan kita. Para suami, khusus kepada para suami. Apakah saudara rindu untuk menjadi pemimpin spiritual di dalam rumah tanggamu? Marilah kita meminta Tuhan untuk bersatu di dalam kita. Dan kita bersatu di dalam Dia. Sehingga kita dapat merefleksikan karakter Allah kepada keluarga kita. Saudaraku, pada malam hari ini kita ada laporan pujian. Laporan pujian biasanya cerita-cerita, namun pada malam hari ini laporan pujiannya merupakan kata-kata yang sangat positif, encouragement. Yang pertama, orangnya bernama Prosper. Dia mengatakan, sekalipun apa yang terjadi dengan ini semua dengan COVID-19, saya akan tetap memuji nama-Mu ya Tuhan. Yang kedua, John W. Dia katakan seperti ini. Melalui krisis ini, melalui pandemi COVID-19 ini, saya memiliki kerinduan yang diperbaharui untuk berjalan lebih dekat lagi bersama dengan Yesus. Pada malam ini kita memiliki 5 permohonan doa. Yang pertama tentunya kita akan mendoakan masing-masing keluarga kita, pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudari kita, bahkan seluruh keluarga besar kita, agar kita bersatu di dalam Kristus. Yang kedua, kita akan berdoa untuk Marriage and Family Day of Prayer. Hari doa dari pernikahan dan keluarga pada 6 Juni mendatang. General Conference memiliki event Marriage and Family Day of Prayer. Yang ketiga, kita tentunya juga mengingat saudara-saudara kita yang mungkin hidup sebagai single woman or single man. Saudaraku, di dalam kesendirian mereka, kiranya mereka pun juga dapat selalu menghubungkan, mengkoneksi diri mereka selalu dengan Tuhan Allah mereka. Dan sekalipun pada saat ini mereka masih mencari pasangan hidup, kiranya mereka pun dapat mendapatkan pasangan hidup yang sesuai, yang takut akan Tuhan. Kita akan juga mendoakan saudara-saudara yang memiliki addiction terhadap banyak hal. Addiction itu bukan hanya terhadap obat-obatan terlarang, namun banyak hal. Addiction terhadap banyak hal. Kita akan mendoakan. Yang terakhir, kita akan mendoakan salah satu anggota kita di Trinidad, di mana anak perempuannya terbunuh 2 tahun yang lalu, dan anak laki-lakinya juga baru terbunuh bulan Maret kemarin. Kita akan mendoakan secara khusus bagi saudara kita ini. Baiklah saudaraku, pada saat ini marilah kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di surga, pada malam hari ini, kembali kami menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur atas satu persatu berkat di dalam kehidupan kami. Berterima kasih ya Tuhan,
Karena di tengah-tengah pandemik ini, kami tahu Tuhan berada bersama dengan kami. Di tengah-tengah pandemik ini Tuhan, yang terjadi kami percaya Tuhan mau mengangkat kami lebih dekat kepadamu ya Allah. Terima kasih ya Tuhan atas satu persatu berkat di dalam kehidupan kami. Secara khusus ya Tuhan, pada malam hari ini, kami ingin berterima kasih atas firman yang baru saja kami dengarkan. Tuhan, berkatilah setiap rumah tangga, khususnya rumah tangga yang ada di jemaatmu, di jemaat Riverside, rumah tangga dimanapun berada. Tuhan, setan berusaha menghancurkan rumah tangga. Namun Tuhan, kiranya Kau berkati setiap suami dan istri, orang tua dengan anak, sibling, bahkan seluruh keluarga besar kami. Tuhan, persatukanlah kami di dalam kasih Yesus. Tolong kami selalu Tuhan untuk abide ini ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan agar kami selalu bersatu padu di dalam keluarga kami masing-masing dengan setia menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan, jika ada di antara keluarga-keluarga yang pada saat ini mendengarkan, yang mengalami pergumulan, hubungan yang telah dirusakkan antara suami dengan istri, hubungan yang telah rusak antara orang tua dengan anak, Tuhan memberkati masing-masing mereka juga ya Tuhan. Tolong mereka ya Tuhan, agar mereka pun dengan pertolongan Tuhan dapat menyelesaikan setiap pergumulan di dalam rumah tangga mereka, dan mereka pun dapat bersatu dalam Kristus. Tuhan, pada malam hari ini kami ingin juga berdoa bagi acara tanggal 6 Juni mendatang yang telah ditetapkan oleh General Conference sebagai hari pernikahan dan hari keluarga. Tuhan, pada event ini kiranya setiap keluarga semakin diingatkan ya Tuhan untuk memperbarui setiap hari komitmen kami antara satu dengan yang lain. Tuhan, banyak kelemahan masing-masing kami, kesalahan yang dilakukan antara suami dan istri, kesalahan yang dilakukan antara orang tua dengan anak ataupun satu dengan yang lain dalam rumah tangga. Namun Tuhan, kami bersyukur kepada janji Tuhan ketika kami mau merendahkan hati kami, memohon akan pertolongan Tuhan, kiranya Kau saja yang selalu memberikan keutuhan di dalam rumah tangga kami masing-masing. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang hidup dalam kesendirian mereka, dalam singleness mereka. Tuhan masih memberkati masing-masing mereka dalam masa kesendirian mereka. Tolong mereka untuk menggunakan waktu yang lebih banyak bersama dengan Tuhan, terkoneksi dengan-Mu ya Tuhan, lebih dekat lagi, untuk selalu mengingat, untuk memiliki hubungan yang intim dengan-Mu ya Allah. Dan ketika mereka mencari pasangan hidup mereka, kami berdoa agar mereka mendapatkan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Bapa di surga, secara khusus pada malam hari ini kami juga yang berdoa bagi saudara-saudara kami yang memiliki addiction. Begitu banyak addiction ya Tuhan yang telah ditawarkan oleh setan. Addiction terhadap obat-obatan terlarang, addiction terhadap pornografi, addiction terhadap cellphone kami, addiction terhadap hal-hal yang menjauhkan hubungan kami dari Tuhan. Tuhan, tolong kami ya Tuhan, tolong kami ya Tuhan, agar melepaskan segala jenis pencobaan yang ditawarkan oleh setan yang menjauhkan kami daripada-Mu. Tolong kami untuk datang dekat ya Tuhan, dan mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Secara khusus kami juga ingin mendoakan saudara kami di Trinidad. Tuhan, musibah yang dialami dengan kematian 2 orang anaknya. Namun Tuhan, ingatkan dia suatu hari nanti penghiburan, kekuatan, janji Tuhan akan menjadi bagiannya, yaitu dia akan bertemu kembali dengan kedua anak yang dikasihinya. Kuatkan dan teguhkanlah imannya ya Tuhan. Engkau saja yang menjadi sumber penghiburan bagi saudara kami di Trinidad ini. Dan kiranya Tuhan tidak menyerahkan hidupnya semuanya ke dalam tangan. Pada malam hari ini kami tetap berdoa bagi saudara-saudara kami bergumul selama masa pandemi ini, bergumul secara kesehatan, bergumul secara finansial, bergumul dengan mental health mereka. Segala pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan mau tolong campur tangan Tuhan juga yang selalu berada di samping mereka, memberikan jalan keluar. Kami teringat akan Floyd Ribok, Ibu Pardede, Pendeta Jackie runtuh, Ibu Pendeta Nelly runtuh. Bahkan Tuhan, secara khusus hari ini kami baru mendengar Kah Ibu Hetty Naibaho,
Bapak Harlon Naibaho juga ya Tuhan, yang terkena akan penyakit COVID-19 ini Tuhan. Tuhan mau tolong jamah tubuh mereka. Tuhan mau tolong datang dekat kepada mereka ya Tuhan. Hanya kepadamu ya Tuhan, tabib di atas segala tabib, yang dapat memberikan kesembuhan kepada mereka. Orang-orang lain juga yang bergumul dalam kesehatan mereka, Bapak David Titioka, Papa Carlo juga di Indonesia, bahkan nama-nama lain. Tuhan memberkati mereka, memberikan kesehatan yang sempurna sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami tetap selalu mendoakan jemaat kami di Jemaat Riverside. Kami tidak tahu pergumulan apa yang mereka hadapi, tantangan apa yang mereka hadapi, namun Tuhan, tetaplah pegang tangan kami. Dan kiranya kami dapat terus melangkah maju ke depan dengan selalu mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Dari setiap permohonan doa yang ada di dalam masing-masing hati kami, Tuhan mau mendengarkan. Sendingkanlah telinga-Mu, jawablah itu sesuai dengan kasih karunia-Mu. Ampunkanlah sekali lagi Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami yang telah menyakiti-Mu, menyakiti sesama kami. Karena kami persembahkan doa ini melalui anak-Mu Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Baiklah saudaraku, terima kasih saudara dapat bergabung bersama-sama, bersekutu dalam doa bersama-sama pada malam hari ini, dan kita akan bertemu kembali besok malam. Selamat malam, Tuhan memberkati.